Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagikan sebanyak-banyaknya sehingga channel ini berkembang lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di Indonesia ini ada berbagai macam budaya, bahasa, dan terlebih lagi ada beberapa agama di dalamnya. Tetapi sayang sekali, terkhususnya agama Kristen yang kadang mau beribadah sangat susah sekali. Bukan cuma beribadah yang sangat susah, tetapi rupanya ada di tempat-tempat yang di Indonesia yang memang tidak ada guru Kristen sama sekali yang untuk mengajar agama Kristen kepada anak-anak yang Kristen. Sayang sekali. Kenapa begitu? Padahal di dalam sekolah tersebut ada anak-anak yang beragama Kristen, tetapi mereka tidak mendapatkan pendidikan Kristen di sekolah tersebut. Seharusnya pemerintah, terkhususnya pemerintah atau dari kepala sekolah misalnya, itu harus mencari guru-guru Kristen supaya bisa ngajar di sekolah tersebut, bisa mengajarkan agama di sekolah tersebut, sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan agama Kristen dengan benar. Mari kita simak video ini supaya kita tahu persis di daerah mana saja guru agama Kristen. Silakan Bapak dulu. Ya, 2 menit Pak ya, 2 menit. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasi, saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen. Tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen Pak. Dan banyak daerah Pekanbaru. Sebentar Pak, ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda Pak, formasi. Nah mereka tidak buka formasi Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu. Dan penghayat kepercayaan. Nah karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya, kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan Pak. Maksudnya begini Pak, maksudnya guru agama Kristen itu tidak ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada. Buat PAI 1.500 Bekasi Pak. Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan. PAK pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB Pak. Ini menyangkut lintas KL Pak, Kementerian Lembaga.
Nah, kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah, Izin, kalau Pak. Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami, Pak. Izin Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD. Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang, kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak. Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah, karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat, tidak boleh pandang bulu. Ya, begini Terima Pak, kasih. supaya kami punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Ya, karena Kemendikbud bukan mitra Komisi 2, ya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi 2. Ya, mitra kami hanya Kemendagri dan Menpan RB, BKN. Tolong bikin surat resmi Pak. Baik, Dan baik. nanti kami bisa tindak lanjuti. Terima Masih kasih. ada? Pak Ketua. Oke, izin pimpinan. Demikian video yang tadi kita nonton, bahwa memang ada beberapa daerah yang sama sekali tidak ada guru Kristen yang ngajar di sekolah-sekolah negeri. Padahal menurut peraturan ya, bahwa kalau di sekolah tersebut anak-anak lebih dari 10 ya, lebih dari 10, otomatis mereka harus mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan mereka, terkhususnya agama Kristen. Oleh sebab itu, pemerintah baik dari Menteri Pendidikan maupun pemerintah daerah, bahkan kepala sekolah sendiri harus mengerti dan mencari guru-guru yang Kristen sehingga mengajarkan kepada anak-anak yang Kristen yang sekolah di tempat tersebut, sehingga anak-anak itu mereka mendapatkan mata pelajaran pendidikan dengan baik. Kalau pengalaman saya di sekolah saya dulu, walaupun siswa yang beragama Islam yang sangat sedikit, tetapi sekolah usaha dan mencari, dan anak-anak yang sekolah di situ yang beragama Islam, mereka mendapatkan pendidikan agama Islam. Dan memang ini di NTT, dan sangat toleransinya sangat-sangat baik dibanding dengan daerah-daerah Jawa yang memang notabene-nya mayoritas agama Islam. Sehingga pemerintah harus bersikap tegas terhadap ini sehingga tidak terjadi lagi, dan anak-anak betul-betul mendapatkan pendidikan sesuai dengan kepercayaan dia. Shalom, semoga ini bermanfaat buat kita dan pemerintah setempat dan juga pemerintah daerah bisa mengambil tindakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.